Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to English class with me, Mr. Mameto. By the way, how are you today? Hopefully everybody is great. Hopefully everybody is healthy and happy, so we can start our class today in a good mood with positive energy and enthusiasm. It's been so long because I haven't made any video for about a month, and today we are going to start new material. We will start to discuss another competencies for 12th graders. Jadi guys, kita sudah akan masuk ke materi baru di kelas 12 ini, and today we are going to talk about application letter. Jadi pada pertemuan kali ini, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. But before coming to the material, sebelum kita masuk ke materi, I will start our meeting today by giving you motivation through these sentences. Well, this is. There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world. First, those who are afraid to try, and those who are afraid you will succeed. Jadi, ada dua jenis orang yang akan memberitahukan kepadamu bahwa kamu itu tidak bisa membuat perubahan di dunia ini. Yang pertama adalah mereka yang takut untuk mencoba, dan yang kedua mereka yang takut bahwa kamu akan berhasil. Jadi guys, dari kalimat ini kita bisa simpulkan bahwasanya, ini menurut sudut pandang saya ya, kadang-kadang itu hanya karena omongan orang lain kita merasa bahwa kita itu tidak pantas untuk melakukan sesuatu, tidak pantas untuk mendapatkan sesuatu, padahal sebenarnya kita itu belum mencoba. Atau sebenarnya kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, kita punya kapasitas untuk mendapatkan sesuatu, tetapi hanya karena omongan orang lain yang sebenarnya takut kita akan sukses, kemudian kita tidak berani mencoba. Jadi apa salahnya bagi kalian yang masih muda nih, yang daya ingin tahunya masih tinggi, untuk berani mencoba. Tidak apa kalau kita melakukan kesalahan di awal, tapi setelah itu, setelah kita tahu kesalahan kita itu apa, kemudian kita bisa memperbaikinya dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke. Yuk kita mulai. Let's start our discussion for today by talking about the basic competencies first. Mari kita mulai pembahasan kali ini dengan mencari tahu apa sih kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama untuk KD3 atau kompetensi dasar bidang pengetahuan, yakni menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja, dan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk KD4 atau ranah keterampilannya, menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai dengan konteksnya. Nah, dari basic competencies ini, dari kompetensi dasar ini, kemudian saya merumuskan 4 indikator pencapaian kompetensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menganalisis fungsi sosial,
struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua, menafsirkan makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja, mencakup memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Dua indikator pencapaian kompetensi ini adalah untuk ranah pengetahuan. Kemudian, dua indikator pencapaian kompetensi yang berikutnya ini adalah untuk ranah keterampilan, yakni yang pertama, merancang surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan teks penggunaannya dalam dunia kerja. Ini maksudnya konteks penggunaannya ya. Kemudian yang kedua, memproduksi surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks penggunaannya dalam dunia kerja. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan bisa kalian capai di akhir pembelajaran nantinya. Oke, yuk mari kita mulai ke pembahasan. Nah guys, agar surat lamaran yang kalian nantinya buat ketika kalian akan melamar pekerjaan tidak hanya ditumpuk seperti ini, maka kita harus tahu dulu nih, apa sih surat lamaran pekerjaan? Tujuannya untuk apa sih? Strukturnya bagaimana sih? Apa saja sih ciri kebahasaannya? Kayak gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kalau kalian sudah tahu nantinya, jadi kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan yang benar, sehingga ketika kalian mengirimkan surat lamaran pekerjaan, kalian tidak hanya sekedar diterima surat lamarannya, tetapi kalian juga bisa diterima sesuai dengan pekerjaan yang kalian harapkan. Begitu. Oke, mari. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, our concern in discussing application letter are on these following things. Jadi, untuk pembahasan tentang surat lamaran pekerjaan, kita akan fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah social function or purpose of application letter. And then the second is the structure of application letter. And then the last, the linguistic or grammatical features of application letters. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama tentang social function and purpose. But before talking about the social function and the purpose, jadi yang pertama akan kita bahas adalah masalah social function atau fungsi sosial ataupun purpose atau tujuannya. Tapi sebelumnya kita harus cari tahu dulu sih apa sebenarnya surat lamaran pekerjaan itu. Jadi application letter is a formal letter written to apply for a job. Jadi kata kuncinya di sini, surat lamaran pekerjaan adalah surat formal ya, formal letter written to apply for a job. Jadi surat formal yang ditulis untuk melamar sebuah pekerjaan. And an application letter contains important information and includes reasons for applying for position. Jadi surat lamaran pekerjaan ini berisi tentang informasi penting dan mencakup atau terdiri dari alasan-alasan mengapa kok dia melamar untuk pekerjaan tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa the social function of or purpose of application letter adalah jadi fungsi sosial atau tujuan dari surat lamaran pekerjaan adalah to apply for job. Sudah pasti ya, kita membuat surat lamaran pekerjaan ya untuk melamar pekerjaan. Bagaimana caranya? Nah, bisa kita lihat pada kalimat yang kedua di sini, to impress the reader or recipient
to accept the writer or the sender for the position. Jadi bentuk tujuan yang lain selain untuk melamar pekerjaan. Ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan itu untuk apa sih? Dari kalimat-kalimat yang kita tuliskan dalam surat lamaran pekerjaan itu, kita berharap agar si pembaca, the reader, atau si penerima suratnya ini, kalau kita lihat di surat mungkin di sini HRD manajernya begitu ya, itu bisa terkesan. Jadi untuk membuat terkesan si pembaca agar akhirnya to accept the writer, untuk menerima si penulis. Penulis berarti siapa yang mengirimkan surat begitu ya. To accept the writer or sender, untuk menerima penulis atau si pengirim surat untuk posisi tersebut. Posisi berarti apa? Posisi pekerjaan yang dilamar begitu. Jadi di sini saya ulangi, untuk tujuan dari atau fungsi sosial dari surat lamaran pekerjaan adalah to apply for a job position or to impress the reader or recipient to accept the writer or sender for the position. Okay, next. Bagian yang kedua, the structure, struktur atau bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan ya. So we can see here, kita bisa lihat di sini, an application letter consists of this following parts. Jadi bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan itu adalah sebagai berikut. The first is, yang pertama adalah applicant's address. Applicant's address. Aplikan berarti apa? Pelamar ya. Jadi alamat si pelamar. Kemudian diikuti dengan date, tanggal suratnya ya. Kemudian yang ketiga ada employer's address, alamat si yang dituju begitu ya. Kemudian dilanjutkan salutation. Salutation di sini adalah salam pembuka ya. Kemudian dilanjutkan opening paragraph. Opening paragraph di sini paragraf pembuka ya. Kemudian the body of letter, badan suratnya begitu, inti dari suratnya. Kemudian dilanjutkan dengan closing paragraph, paragraf penutup. Kemudian dengan closing. Nah, closing di sini berarti salam penutup ya. Kemudian diakhiri dengan signature, nama terang dan tanda tangan. Ini adalah struktur dari surat lamaran pekerjaan. Nanti di bawah kita akan lihat contoh nyatanya dalam surat lamaran pekerjaan begitu. Kita lanjutkan kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah the linguistic or grammatical features of an application letter. Jadi ciri-ciri kebahasaan atau gramatikal dalam surat lamaran pekerjaan itu ada apa aja sih kayak gitu. Yang pertama di sini ada the use of simple present tense. Jadi kalimat-kalimatnya itu menggunakan tenses simple present begitu. Kemudian yang kedua di situ ada use formal language, menggunakan bahasa yang formal karena surat lamaran pekerjaan adalah formal letter. Karena surat lamaran pekerjaan adalah surat formal gitu ya. Kemudian targeted subject line include the job title and a branding statement. Nah, di situ ada targeted subject line. Jadi kalau dalam surat lamaran pekerjaan pasti itu kita menyebutkan kita mau melamar di posisi apa di perusahaan mana, begitu ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, use the verbs to indicate actions and feeling. Jadi menggunakan kata-kata kerja yang menunjukkan tindakan atau perasaan. Nanti bisa kita lihat di contoh ya. Kemudian yang terakhir, use future tense for suggesting solutions. Use the future tense for suggesting solutions to problems the job. Kayak gitu ya. Jadi menggunakan future tense juga. Nanti kita bisa lihat di contoh. Oke. Yuk langsung saja kita simak contoh surat lamaran pekerjaannya. Nah, di sini saya sudah sediakan contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk lebih ringkasnya langsung saja dari contoh surat lamaran pekerjaan ini kita simak. Yuk kita analisis ini bagian-bagian apa saja begitu ya. Yuk kita simak. Nah nih
Structure dari surat lamaran pekerjaan yang ada ini kita analisis berdasarkan strukturnya nih. Yang pertama, Ricky Sulistyo, Jalan Badak 123, Ayam Alas, Korea, Cilacap ya. Nomor HP ada di bawahnya, kemudian di bawahnya ada emailnya. Pada bagian ini kita sebut dengan applicant's address. Jadi yang paling atas di situ kita tuliskan nama lengkap, kemudian diikuti alamatnya, kemudian nomor HP beserta alamat emailnya. Jadi pada applicant's address tidak hanya nama dan alamatnya saja, tetapi mencantumkan nomor HP dan juga emailnya. Oke, the next part, bagian yang kedua nih. Di sini ada September 3rd, 2020. Nah, di situ adalah tanggal suratnya. Tanggal surat tersebut dibuat September 3 September 2020 begitu. Kemudian bagian yang ketiga. Nah, pada bagian yang ketiga kita sebut dengan employer's address. Alamat yang dituju. Nah, di situ ada PT Astra Daihatsu Motor. Kalian juga bisa menuliskan mungkin di bagian atasnya the HRD Manager of PT Astra Daihatsu Motor begitu ya. Nah, ini adalah alamat yang dituju. Surat ini ditujukan untuk siapa begitu. Kemudian bagian yang keempat di situ ada Dear Sir. Nah, di sini adalah bagian salutation-nya ya, bagian salutation. Kemudian bagian yang berikutnya ada opening paragraph. Nah, pada bagian paragraf pembuka ini ya, pada bagian paragraf pembuka di sini kita sampaikan tujuan kita apa kayak gitu. Makanya di sini kalimat pertama pada opening paragraph adalah I'm interested in a positions of mechanic that your factory needs. Jadi dari kalimat pertama pada paragraf pembuka di sini langsung disampaikan maksud dan tujuan menulis surat ini, yaitu I am interested in a position. Oh, berarti maksudnya adalah tujuannya untuk melamar pekerjaan untuk posisi sebagai mekanik begitu ya. Nah, di sini disampaikan di paragraf pertama. Kemudian pada paragraf yang berikutnya ini kita sebut dengan body of letter. Nah, di body of letter ini kalian menyampaikan apa saja. Yang disampaikan pada umumnya pada bagian body of letter adalah your accomplishment. Maksudnya your accomplishment itu apa sih? Your strength. Jadi kelebihan-kelebihan kamu kayak gitu. Nah, itu kamu sampaikan pada body of letter. Kenapa kok kita perlu menyampaikan our strength? Kenapa kok kita perlu menyampaikan our accomplishment? Nah, tujuannya tadi to impress the reader, agar orang yang dituju, agar HRD-nya itu terkesan kepada kita, kemudian kita diterima sebagai karyawan begitu ya. Nah, ini kita sampaikan pada body of letter. Kemudian pada bagian berikutnya kita sebut dengan closing paragraph. Nah, pada closing paragraph di sini atau paragraf penutup begitu ya, kita sampaikan ucapan terima kasih, kemudian kita sampaikan harapannya juga, terus pada bagian ini kenapa kok kita perlu menyampaikan terima kasih? Sekali lagi, this is a formal letter ya. Ini adalah surat lamaran yang formal, disampaikan dengan bahasa yang formal juga. Jadi pada bagian penutup kita sampaikan terima kasih, kemudian harapannya setelah surat lamaran pekerjaan kita diterima, kemudian kita dipanggil untuk mendapatkan interview. Nah, kemudian untuk bisa kita dipanggil, maka disampaikan juga kita bisa dihubungi lewat apa begitu ya. Jadi di sini pada bagian closing paragraph itu berisi ucapan terima kasih dan harapan-harapannya begitu ya. Kemudian diikuti dengan closing, di situ ada sincerely ya, di situ adalah salam penutupnya. Kemudian diakhiri dengan signature, nama terang dan tanda tangan. Di situ ada Ricky Sulistyo sebagai si penulis atau sendernya yang mengirimkan suratnya. Nah, this is the structure of application letter. Jadi ini adalah struktur atau bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Oke, kita lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya, analisis dari linguistic or grammatical features-nya nih. Nah, oke, bisa kalian simak di sini untuk kalimat-kalimat atau kata atau frasa yang kita beri warna berbeda.
tadi untuk linguistik atau grammatical features ya. Jadi ciri kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah the use of simple present. Jadi penggunaan simple present. Simple present itu berarti penggunaan verb one atau verb s tergantung kepada subjeknya begitu ya. Nah, kita bisa lihat tuh pada kalimat-kalimat atau kata atau frasa yang berwarna merah. Berwarna merah. Jadi contohnya di sini pada I am interested. Nah, am interested di sini adalah menggunakan simple present. Hanya kalimatnya di sini adalah kalimat pasif begitu ya. Kemudian ada kata should to, karena subjeknya my competencies maka kita menggunakan verb one, should to di sini. Kemudian ada kata right. Right di sini adalah verb one kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh bahwasanya di sini menggunakan simple present. Kemudian yang kedua, use formal language, menggunakan bahasa yang formal. Nah, contohnya di sini kita bisa menggunakan dear sir. Menggunakan kata dear itu berarti menunjukkan bahwasanya ini adalah surat formal kayak gitu ya. Kalau tidak formal emangnya kita bisa pakai apa, Pak? Nah, kalau misal kalimat suratnya surat tidak formal, surat pribadi, kita tidak harus menggunakan dear. Misal kita bisa langsung menggunakan hi, hello kayak gitu ya, tidak selalu menggunakan dear. Contoh yang lain bahwasanya ini adalah menggunakan bahasa yang formal apa? Nah, contohnya di sini pada penggunaan kata thus. Penggunaan kata thus yang artinya sehingga atau jadi begitu ya. Nah, pada pembahasan materi sebelumnya tentang cause and effect, expressions of cause and effect, itu ada penggunaan therefore, thus, kayak gitu ya. Nah, yang membedakan antara therefore dan thus, walaupun sebenarnya mereka bersinonim, adalah penggunaannya. Thus digunakan dalam suasana yang lebih formal begitu. Nah, di sini salah satu buktinya. Pada surat lamaran pekerjaan kita tidak menggunakan therefore nih di sini. Kita menggunakan thus karena ini formal situation begitu ya. Selain itu di sini ada kata please. Nah, please itu digunakan untuk suasana yang halus, suasana yang formal, termasuk juga kata thank you for considering my application. Thank you adalah cara mengucapkan terima kasih yang memang umum, tapi itu formal kayak gitu ya. Kalau nggak formal kita bisa ngomong apa sih? Kita bisa ngomong thanks kayak gitu, tapi itu tidak formal ya. Itu casual, informal. Dalam formal situation kita menggunakan thank you begitu, oke? Yang berikutnya, targeted subject line include the job title and a branding statement. Nah, di sini tadi in a position of mechanic begitu ya. Positions of mechanic. Di sini berarti targeted subject line-nya. Oke, yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah use the verbs to indicate actions and feeling. Menggunakan kata yang mengindikasikan atau menunjukkan tindakan dan perasaan. Ada nggak di sini? Ada. Contohnya di sini ada assemble, repair, maintain. Ini adalah kata yang menunjukkan action. Ada yang menunjukkan feeling apa enggak? Kok nggak ada nih? Nah, sebenarnya ada nih kayaknya. Di sini ada look forward. Look forward itu artinya apa sih? Menunggu-nunggu begitu ya, menunggu. Mungkin ini tidak hanya action tetapi juga perasaan gitu ya. Kata kerja yang menunjukkan perasaan. Coba kalau kalian menunggu-nunggu pakai perasaan enggak? Pakai kan ya. Oke. Berikutnya ada use the future tense for suggesting solutions to problems of the job. Nah, di sini ada kalimat it will be good. It will di sini adalah penanda future tense begitu. So guys, these are the linguistic or grammatical features of applications letter. Jadi ini adalah ciri-ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Oke. The last, yang terakhir nih. Nah, yang terakhir di sini ada beberapa hal atau mungkin tips tentang important things you have to consider in your application letter. Jadi ada hal-hal yang perlu
kalian perhatikan dalam kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, explain the obvious reason why you are writing in opening statement. Jadi tadi saya sudah sampaikan pada paragraf pembuka, kalian harus menuliskan tujuan, alasan mengapa kok kalian menulis surat lamaran pekerjaan tersebut, begitu ya. Harus disampaikan secara jelas bahwasanya kalian menulis surat lamaran tersebut dengan maksud untuk melamar posisi apa, begitu. Kemudian tadi untuk poin yang kedua, explain your accomplishment which the company may need to hire you. Nah, jadi tadi saya sampaikan pada body of letter, pada badan suratnya, kalian harus menuliskan kelebihan-kelebihan kalian, cerita-cerita sukses kalian, mungkin pengalaman kerja kalian, pengalaman kalian mengikuti pelatihan apa pada bagian body of the letter yang mungkin itu dibutuhkan oleh perusahaan tersebut agar akhirnya kalianlah yang dipilih, begitu ya. Itu kalian tuliskan pada the body of letter seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, write lightly, effectively, and communicatively. Jadi tulislah surat lamaran pekerjaan kalian dengan sopan, dengan efektif dan komunikatif, begitu. Oke? So that's all for our discussions about application letter. Itu pembahasan kita untuk surat lamaran pekerjaan. Hopefully you can get the point. Harapannya kalian bisa paham poin-poin yang harus kalian tangkap, begitu ya. So to close our discussion for today, untuk menutup pembahasan kita pada pertemuan kali ini, saya juga akan memberikan kalian point to ponder, motivational sentences yang lain, kalimat-kalimat motivasi yang lain. And this is: successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don't wish it were easier. Wish you were better. Jadi guys, orang-orang yang sukses itu, adalah mereka orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak orang sukses itu ingin lakukan, kayak gitu ya. Jadi kalau misal kadang kita melihat orang lain sukses itu karena apa? Karena mereka itu mau melakukan hal-hal yang belum tentu mau kita lakukan. Contoh simpel saja, kadang-kadang ketika kita akan menghadapi ujian, kalian akan menghadapi ulangan harian. Kadang-kadang kita berharapnya itu semoga besok soalnya gampang-gampang, kayak gitu. Seringkali kita berharapnya seperti itu. Semoga ini tidak terjadi pada kalian ya. Tapi kayaknya sering kayak gitu. Kalau kita menghadapi ujian, mikirnya ngarepnya besok semoga soalnya gampang-gampang. Coba kalau kalimatnya kita rubah, semoga besok saya bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Semoga saya bisa mengerjakannya dengan lebih baik, begitu. Saya rasa dengan mengubah kalimatnya menjadi kalimat yang kedua itu akan lebih akan lebih baik, akan membuat kita bahkan lebih ngerasa bangga kayak gitu. Apa bangganya bisa mengerjakan soal-soal yang gampang kayak gitu ya? Apa bangganya sih? Karuan soalnya gampang kayak gitu. Nah, tapi akan lebih membuat kita bahagia, akan membuat kita bangga kalau sekalipun mungkin soalnya sulit, tetapi kita bisa melakukannya dengan baik, dengan lebih baik, dan kita bisa mendapatkan hasil yang baik, begitu. Oke guys, that's all for today's meeting. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Once again, sekali lagi, hopefully you can get the point, you can understand the material about application letter, and hopefully it will be useful for you and your life. Harapannya kalian tidak hanya sekedar mendapatkan pengetahuannya, tetapi materi ini juga bisa bermanfaat bagi kalian dan kehidupan kalian. That's all from me, Mr. Mameto. Thank you very much for your attention. And don't forget, set
up your desire and keep your spirit on fire. That's all. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.